Shalom bagi kita semuanya. Saya sapa sekali lagi. Shalom bagi kita semuanya. Mau mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawari 20. 2 Tawari 20 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-7. 2 Tawari 20 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-7. Sudah dapat katakan amin. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kita mulai 1, 2, 3 ya. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan ke Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazesos Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Yahweh. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Yahweh. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Yahweh di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Yahweh, Elohim nenek moyang kami, bukankah Engkau Elohim di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Elohim menghalau penduduk tanah ini dan dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya." Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, tema yang saya bawakan untuk kita semua di tempat ini di pagi hari ini yaitu keputusan apakah yang kita ambil di saat kita punya masalah. Saudaraku, kita bisa melihat dari pembacaan kita tadi yaitu dari Raja Yosafat. Ketika dia mengalami masalah, keputusan apa yang dia ambil di dalam hidup dia. Kita bisa melihat di ayatnya yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita lihat bahwa Raja Yosafat ketika dia memiliki masalah, dia mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan. Apakah kita di tempat ini ketika kita mempunyai masalah, keputusan apakah yang kita ambil untuk masalah itu? Saudaraku yang terkasih, bahkan tindakan Yosafat ketika banyak orang yang sudah datang, sepasukan orang Meunium yang sudah datang untuk berperang dengan dia, tindakannya dia menyuruh orang Yehuda untuk berpuasa. Bahkan dia menyuruh mereka untuk menopang dia untuk berpuasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita punya masalah, keputusan apakah yang kita ambil untuk mencegah masalah itu? Saudaraku, contohnya kehidupan kita sehari-hari, contohnya saya pribadi ketika saya mempunyai masalah, ada kalanya keputusan salah yang saya ambil. Ketika sudah di akhir, baru saya menyesal. Ketika saya ingat Tuhan, bahwa Tuhan bilang berseru dan memanggil dia, maka masalah yang saya alami, dia akan melancarkan segala masalah yang saya alami. Tetapi keputusan yang pertama saya mengambil keputusan yang salah. Akhirnya saya sadar dan saya mencari wajah Tuhan. Saudaraku, kita bisa melihat Raja Yosafat, dia berpuasa, bahkan dia berseru dan memanggil nama Tuhan Yeshua agar masalah rasa ketakutan yang dia alami pada saat itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yeshua kehendak. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa poin yang saya bawakan untuk kita di pagi hari ini ketika
keputusan apakah yang kita ambil di saat kita punya masalah? Yang pertama yaitu percayalah. Kita buka dulu dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22. Matius 21 Saya mengundang salah seorang untuk membacanya. Matius 21 ayatnya yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati kita, maka Tuhan akan mendengarkan setiap permohonan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan kita berdoa secara bertele-tele, tetapi kita berdoa dengan hati, dengan iman kita percaya bahwa doa yang kita sampaikan, Tuhan akan menjawab doa itu dalam kehidupan kita. Saudaraku, kadang orang berdoa datang kepada Tuhan, banyak kali yang mereka minta, tetapi saudaraku yang terkasih, kita harus tahu bahwa sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berseru, Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan meminta kita bagaimana cara kita berseru dan memanggil Dia. Tuhan memberikan apakah kita sanggup untuk memanggil namanya ketika kita punya masalah. Apakah kita percaya bahwa doa yang kita naikkan itu akan diaminkan oleh Bapa Yeshua HaMasiah. Saudaraku yang terkasih, alangkah baiknya kita datang berseru, kita datang kepada Tuhan, kita percaya dengan hati kita, dengan iman kita bahwa apa yang kita minta pasti akan dijawab oleh Bapa Yeshua HaMasiah. Saudaraku yang terkasih, bahkan di poin yang kedua yaitu mencari wajah Tuhan. Kita bisa melihat dari Raja Yosafat ketika dia sudah ada dalam masalah, dia mencari wajah Tuhan. Bahkan dia berpuasa, dia menyuruh semua pasukannya untuk berpuasa menopang dia untuk ada dalam masalah itu. Bagaimana dengan kita ketika kita punya masalah? Apakah kita mencari wajah Tuhan ataukah kita mencari manusia? Kadang kita sendiri pun manusia, kadang seperti ini. Kita punya masalah, ketika kita datang, sebelum kita datang kepada Tuhan, kita datang dulu cerita kepada manusia. Kita tidak tahu bahwa apakah manusia yang kita ceritakan itu dia bisa memegang apa yang kita ceritakan untuk dia atau tidak. Kadang manusia ini kita menceritakan sesuatu masalah yang ada dalam kehidupan kita, mereka selesai itu kita bertengkar sama mereka cerita lagi sama orang lain. Di situ saudaraku yang terkasih, kita harus tahu, kita harus percaya kepada orang itu. Kita benar-benar percaya bahwa apakah masalah yang kita cerita kepada dia akan menyimpannya atau tidak, ataukah selesai ini kita berantem atau kita ada gesekan, dia pasti menceritakan masalah kita kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih, manusia hanya mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Saudaraku, kita buka dulu dalam Matius 7 ayatnya yang ke-7. Matius 7 ayatnya yang ke-7. Saya mengundang seorang untuk membacanya. Haleluya. Firman Tuhan di pagi hari ini berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang artinya mencari wajah Tuhan ketika kita punya masalah. Mencari wajah Tuhan bukan mencari wajah yang lain. Bukan berarti kita mencari wajah yang ganteng ya. Tuhan juga ganteng, Tuhan juga lebih luar biasa daripada orang yang ganteng ya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita percaya dan kita mencari wajah Tuhan, yakin dan percaya doa kita akan terjawab oleh Tuhan Yesus HaMasiah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus HaMasiah, di poin yang ketiga yaitu berdoa. Kita buka dulu dalam Yakobus 4 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Yakobus 4 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Kita baca secara bersama-sama
Dalam hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Elohim. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, atau kalau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kadang kita manusia berdoa datang kepada Tuhan seperti kita mengadu. Kita bilang, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, aku punya masalah yang ini, yang ini. Banyak kali permintaan kita datang kepada hadapan Tuhan Yesus. Tetapi kita harus sadar, apakah dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan, atau karena kedagingan kita, atau karena hawa nafsu kita datang untuk berdoa kepada Tuhan? Tidak. Firman Tuhan mengajari kita, berdoalah dengan kesungguhan hatimu dan percayalah dengan imanmu bahwa doa yang kamu sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa itu. Jangan dengan rasa kedagingan kamu datang kepada Tuhan. Contohnya ketika kita mau memakan sesuatu, ketika kita mau memakan contohnya bakso, dengan rasa kedagingan kita, rasa nafsu kita, aku harus makan bakso yang ini yang enak, aku harus makan sampai habis. Jangan seperti itu ya. Kita datang kepada Tuhan, itu Tuhan melihat hati, bukan karena nafsu kita datang kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Saudaraku yang terkasih, ketika kita percaya, ketika kita mencari wajah Tuhan dan kita berdoa, maka masalah yang kita hadapi, keputusan yang kita ambil pasti keputusan yang benar, keputusan yang baik di hadapan Tuhan Yesus HaMasiah. Bahkan di poin yang keempat, yaitu berserulah kepada Yahweh. Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat dari Raja Yosafat yang tadi, dia berpuasa, dia berseru dan memanggil Tuhan, bahkan dia mencari wajah Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi raja atas Moab. Saudaraku yang terkasih, tetapi ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah berdoa, kita sudah mencari wajah Tuhan, kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan semuanya itu, pasti di dalam diri kita ketika kita berdoa, doa kita tidak terjawab. Pasti kita bilang, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berseru dan memanggil namamu, aku sudah melakukan segala sesuatu yang kamu inginkan, tetapi kenapa doaku tidak terjawab? Saudaraku yang terkasih, salah satu penghalang doa kita tidak terjawab yaitu dosa. Kita buka dulu Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Haleluya. Firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohimmu, ya ialah segala dosamu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berseru dan memanggil Dia. Tetapi ketika kita keluar dari rumah doa itu, kita bertengkar dengan orang lain di luar sana, maka Tuhan tidak akan pernah menjawab doa kita. Bahkan bukan saja dengan tindakan kita, pikiran kita saja. Kalau kita keluar dari tempat ibadah, kita mau ke rumah, kita bilang, Tuh, selesai ini aku mau membunuh orang ini, selesai ini aku harus bertengkar sama orang ini. Pasti doa kita tidak terjawab, bahwa Tuhan tidak suka kita berbuat dosa. Maka apa yang tadi kita minta, apa yang tadi kita beri keserukan, Tuhan tidak akan pernah menjawab. Saudaraku yang terkasih, bahkan niat jahat kita dalam pikiran kita saja, Tuhan tidak akan pernah menjawab doa kita. Kita buka lagi dulu Mazmur 66 ayatnya yang ke-18. Mazmur 66 ayatnya yang ke-18. Saya mengundang seorang untuk membacanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudaraku yang terkasih, jangan kita bersangka buruk bahwa kita berdoa, Tuhan akan menjawabkan segala sesuatu yang kita inginkan. Tidak. Ketika kita punya niat jahat, Tuhan tidak akan mendengarkan setiap apa yang kita minta dari Tuhan Yesus HaMasiah. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita harus tahu bahwa hanya Tuhanlah penguji hati kita. Tetapi
Di balik pencobaan yang kita derita ada damai sejahtera. Yeshua Mashiach berkata, saudaraku yang terkasih, pencobaan yang ada padamu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi ketika kita memiliki masalah, kita harus mengambil keputusan yang benar. Kita harus mengambil keputusan yang baik agar masalah yang kita alami, kita akan mendapatkan sesuatu yang lega dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai masalah tersebut. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yeshua Mashiach, begitu saja firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarlah ketika kita punya masalah, kita mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kedagingan kita, tetapi oleh karena Tuhan yang menuntun kita. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya.